warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Untuk kehadiran hari ini siapa yang tidak berhadir? Dika. Keterangannya? Katanya sakit ya. Baik, berarti yang berhadir ada 16 orang. Oh ya, 15 orang, satu orang nggak hadir. Dari 16 siswa. Dari 16 siswa, satu yang tidak berhadir yaitu adalah Dika. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan algoritma, yang mana tugasnya kemarin apa? Tugas kelompok kemarin itu adalah membuat langkah-langkah sederhana secara sistematis. Baik, kita akan lebih mendalam lagi pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum ke materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu ingin Bapak sampaikan bahwa dalam sistematika kehidupan, Bapak ingatkan lagi, kita mempunyai roda yang harus kita jalankan dari bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi. Jadi dari pagi kita berangkat, kemudian kalau kita aktivitas pagi, kemudian aktivitas siang sampai dengan sore, malamnya tidur. Pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan waktu itu dibagi menjadi 8 jam untuk apa? Beraktivitas. 8 jam istirahat, 8 jam beribadah. Dari 8 jam itu, yang aktivitas itu paling banyak. Salah satu aktivitas yang kita kerjakan adalah belajar. Kalau orang tua bekerja. Berarti tugas kalian adalah ketika kita berangkat dari sekolah sampai dengan dari rumah ke sekolah, maka yang dilakukan niatnya harus betul-betul menuntut ilmu. Pertanyaan pagi tadi, yang sudah salaman dengan orang tua? 1, 2, alhamdulillah semuanya. Yang minta doa dengan orang tua? Minta doa sambil salaman ada nggak? 1, 2, ada? Ya, baik, Bapak ingatkan. Kenapa pagi itu kita selalu ketika salaman minta doa? Kenapa ya? Ada yang punya alasan? Biar pintar, Pak. Biar apa? Biar pintar. Apa lagi? Biar selamat. Apa lagi? Dapat ilmu yang manfaat. Manfaatnya apa? Bapak masih ingat pesan dari guru Bapak? Kalau hari ini kita dapat ilmu belum paham, nanti di kemudian hari ilmu yang kita dapat itu pasti secara tidak langsung pasti akan paham. Pengalaman Bapak ketika Bapak belajar di salah satu penjara suci. Penjara suci? Gak tahu. Penjara suci, Bapak dari habis SD sudah masuk penjara suci. Namanya salah satu pondok pesantren. Nah, sana dilatih, digembleng, kita disiplin. Sistematikanya sudah diatur. Pagi bangun jam sekian, setelah itu mandi, setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji, setelah ngaji apa? Makan, setelah makan mandi, setelah mandi berangkat sekolah, nanti sampai sholat zuhur, pulang sekolah, sholat zuhur, makan siang, habis makan siang apa lagi? Lanjut sekolah lagi sore, jam 2 masuk lagi sekolah sampai setengah 6. Berarti sebelum sholat maghrib kita mandi. Setelah mandi apa? Sholat maghrib. Setelah itu sampai isya kita berada di musola. Dari maghrib sampai isya kita berada di musola. Itu belajar. Kemudian habis sholat isya, jam berapa kita makan? Jam 8 kita makan lagi. Kemudian setelah makan kita bukan tidur, belajar. Dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 kita belajar, menghafal, mencatat dan lain sebagainya. Itu setelah itu tidur.
Ketika itu dilakukan sesuai dengan strukturnya, maka yang terjadi kehidupan kita menjadi disiplin. Akhirnya apa? Tidak terjadi trouble, tidak terjadi yang namanya kerusakan di dalam roda kehidupan. Kalau kalian lakukan itu ya Pak, sanggup? Pagi sekolah, sorenya sekolah, kemudian tidak ada yang namanya aktivitas, karena sekolah di penjara suci itu, sebutan Bapak itu kenapa jadi penjara suci? Pondok pesantren itu digembleng memang untuk menjadi salah satunya dalam hatinya berhakikat di Mekah, tapi otaknya adalah di Jerman. Jadi iman takwanya jalan, kemudian teknologinya juga jalan. Nah itulah kehidupan pesantren. Tadi yang mau sekolah ke sana sanggup, karena tidak orang tua diizinkan sebulan cuma 1 kali ketemu sama anak. Kalau bapak boro-boro ketemu orang tua, bapak ketemu orang tua paling 6 bulan 1 kali ketemu orang tua. Jadi enggak dijemuk. Selama sekolah bapak tidak dijemuk. Kalaupun dijemuk paling paketnya aja yang datang tiap bulan. Itu. Nah jadi ketika kita mau mendisiplinkan diri itu harus dimulai dalam diri. Ya, baik, kita sekedar motivasi sebelum kita lanjut sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? The question? No. Hari ini kita masuk materinya adalah pengenalan algoritma dan coding. Ini masih berkaitan dengan berpikir komputasional dan literasi digital untuk kelas 7 jenjang SMP. Kita awali dengan identifikasi masalah. Boleh sambil catat. Baik, identifikasi masalah kita. Yang pertama adalah revolusi digital. Apa yang harus kita lakukan? Perlu ada generasi yang melek teknologi. Kalian punya HP nggak? Punya. Kalau punya taruh di depannya. Taruh di depan mejanya, jangan di bawah. Kita akan main nanti. Oke, yang kedua, kurangnya logika. Siswa kesulitan mengerjakan masalah. Sederhana. Ketika kalian mengerjakan soal, apa yang paling mudah dilakukan? Ayo, minta jawaban sama enggak? Sudah, benar enggak? Benar enggak? Ayo, yang minta jawaban teman-teman atau apa? Itu ada sesuatu yang paling mudah. Padahal ini HP ada. Kalau dicari bisa nggak? Bisa. Google langsung. Atau pakai atau pakai Cici air. Ada yang sudah install Cici? Ada yang sudah. Jadi kalau di Cici itu, apa kalian? Nih, ketika kalian tulis nih, ini contoh nih, sambil. Ini ada kan? Kalau kita scan, dia akan menjawab secara otomatis. Nah itu. Baik. Yang ketiga, permasalahan kita apa? Berpikir komputasional, berpikir sistematis seperti komputer. Yang kemarin apa pengertian algoritma? Algoritma apa? Berpikir secara sistematis dan logis. Sudah ada catatannya kemarin. Dan terakhir, literasi digital, pahami gunakan teknologi dengan bijak. Jangan pagi-pagi tadi sudah ada nyetel musik. Harus bijak ya, ketika kalian sudah berada di lingkungan kelas, maka yang dilakukan berarti konteksnya harus belajar. Jangan main game. Tadi ada sempat main game nih, HP-nya yang main game, lain orangnya. Ini contoh, tadi ada main game sebentar sebelum mulai. Ya, baik. Kita lanjut. Oke, tujuan pembelajaran untuk kalian. Yang pertama, mendefinisikan algoritma dengan memberi 2 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin apa contohnya di catatan kalian? Membuat mie bisa dimakan. Yang kedua, membuat algoritma tertulis untuk menyelesaikan masalah sederhana. Apa masalahnya? Membuat mie instan. Cuman kebiasaan kita ketika membuat mie apa?
Minyak dulu yang dibuka, airnya kah yang direbus, atau seharusnya apa? Air dulu direbus, baru dimasukkan ke mie. Oh, minyak dimasukkan. Ya, habis dimasukkan apa lagi? Dikasih bumbu. Setelah dikasih bumbu dia diaduk. Dimasukkannya kemana? Wajan. Kalau tahu wajan, masa dia nggak tahu wajan? Kalau nggak tahu kelewatan. Kemangatan berarti nggak bisa ke dapur. Bahkan dia kelas 3 SD sudah ke dapur masak dan bisa kelas 3 SD masak sendiri. Apalagi goreng ikan sendiri. Jangan orang tua. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tantangan algoritma. Di akhir nanti kita ada tantangan. Kenapa ada tempelan star, ada kotak, ada segitiga, bulat terakhir finish. Itu sudah diserahkan tadi. Apa dipelajari dulu. Oke, kita lanjut. Next. Baik, profil lulusannya. Apa sih hubungannya dengan dimensi profil lulusan kita? Yang pertama, ada beriman dan bertakwa. Kenapa di dalam teknologi, Pak? Kenapa jadi ada beriman bertakwa? Karena teknologi itu sesuai dengan nilai agama digunakan. Jangan yang macam-macam. Apa contohnya? Yang macam-macam. Pakai baju vulgar, joget-joget, kemudian direkam, diupload di TikTok. Dilihat semua orang nggak? Ya. Atau kalian nggak pakai kerudung, kemudian kalian rekam, upload di media sosial. Misalnya, yang punya Instagram, angkat tangan. Ya. Yang sering upload nggak pakai kerudung. Ya dikurangi ya. Kalau bisa dihapus. Kalau bisa dihapus. Kita harus sesuai apa? Beriman dan bertakwa, karena kita penting seorang pelajar itu harus itu. Yang kedua, pendidikan global, kolaborasi digital yang inklusif dalam memanfaatkan ini punya HP. Kalau dimanfaatkan itu kalau bersama nilainya akan menjadi daya jual, membuat aplikasi juga bisa. Yang ketiga, bernalar kritis, analisa masalah secara logis. Keempat, kreatif, solusi inovatif lewat coding, bisa mengolah apa karena kita belajar space. Nanti kalian akan bermain kayak main game, tapi belum minggu ini belum, nanti masih jauh lagi. Yang keempat, bergotong royong, kerja sama tim dalam pembuatan. Nanti kalian masih sama timnya 3 ya, tapi nanti dipecah. 3 tim nanti akan membuat sejenis kayak permainan. Nanti bisa bergerak, bisa bersuara seperti kucing. Kayak kucing. Oke. Yang terakhir, mandiri, belajar coding secara mandiri. Boleh kalian nanti kalau sudah punya HP-nya di scroll. Bagaimana cara membuat sesuatu di Scratch? Biar kalian dapat cari sendiri dulu nanti. Terus di YouTube-nya kalian lihat nanti bagaimana. Oke, kita lanjut. Desain belajar kita. Tujuan belajar yang pertama, pahami konsep sederhana terkait algoritma. Algoritma sudah pencatatan. Apa algoritma kemarin sudah ada? Ada. Yang kedua, buat algoritma untuk masalah sehari-hari. Apa masalah sehari-hari? Banyak. Membuat mie, membuat nasi goreng, apa lagi? Membuat teh. Bisa apa? Masak nasi. Itu kalau kita lakukan algoritma dalam konteks kehidupan. Tetapi ketika disalin ke dalam bentuk visual, kenali sejarah mandiri dasar programmer visual script. Stresnya kelihatan tuh visual script, cuma belum sampai di sana. Yang jadi sudah punya Bapak, cuma nanti. Oke, lanjutkan. Algoritma definisinya. Algoritma definisinya yang pertama yaitu adalah algoritma adalah rangkaian langkah-langkah logis dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk menyelesaikan tugas. Sederhananya berpikir logis, sistematis. Yang kedua, analogi sederhana. Seperti resep makanan yang berisi urutan cara membuat makanan atau petunjuk perakitan
monitor yang harus diikuti langkah demi langkah. Paling sederhana apa? Ketika kita beli handphone, beli HP baru, pernah nggak membaca petunjuknya? Enggak. Gua tanya, pernah nggak ketika kalian beli HP baru membaca petunjuknya? Nah, yang kedua, pernah nggak kalian ketika beli motor baru membaca petunjuknya? Siapa yang ngajarin bisa menghidupkan? Melihat, bukan membaca petunjuk. Kan ada tuh petunjuk. Setiap kita beli pasti ada petunjuk. Atau kita beli apa di rumah? Rice cooker, ada nggak petunjuknya? Ada. Beli apa lagi? Apa lagi? Atau Lego. Kita beli Lego. Ada nggak gambarnya? Ada. Kalau kita kan beli Lego nih, mainan Lego, pasti ada gambar untuk merakit. Nah gitu. Jadi harus ada urutan kalau kita mau. Analogi sederhananya seperti itu. Cuma banyak terlewatkan. Akhirnya apa? Ketika beli Lego yang terjadi kita rakit sembarangan. Yang penting ya jadi. Benar apa enggak? Beli kendaraan jarang loh lihat petunjuk untuk menghidupkan kendaraan, ya enggak? Contoh kecil, ketika kalian masuk ke dalam kelas, padahal itu sudah sering kita lakukan setiap hari. Apa yang harus dilakukan? Masuk ke dalam satu, ngecek dulu kondisi ke kelas. Kemudian cek lagi di mana tempat kita duduk, ada kotoran apa enggak, ya enggak? Yang terjadi apa? Taruh tas. Habis itu yang terjadi, atau nanti pas pulang, yang sering terjadi nih dalam beberapa sepatu. Biasanya ambil sepatu tuh kayak gini. Jadi dia tangannya yang kerja, langsung aja lari pulang. Kenapa sih mau cepat-cepat pulang? Mau cepat-cepat pulang? Yang bertengkar. Oke, kita lanjut. Itu adalah sesuatu yang sederhana. Baik, lanjut. Algoritma dalam berpikir komputer sendiri. Yang pertama, ini sudah kemarin disampaikan. Masih ada catatannya? Ada 5. Dikomposisi. Yang kedua apa? Pola. Yang ketiga abstrak. Yang terakhir algoritma atau perancangan sesuai algoritma. Nah itu sudah kemarin dijelaskan. Yang punya catatan tolong bacakan lagi di komposisi apa artinya. Masih ada? Iya silakan baca. Apa di komposisi? Oke, yang pola. Yang kedua. Oke, yang ketiga. Abstraksi adalah memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang keempat. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah logis dan memperhatikan untuk menyelesaikan masalah. Oke, ya, ada 4 ya, sudah. Oke, kita lanjut. Nah, algoritma dalam literasi digital, ini yang belum. Boleh, ini sambil dicatat. Yang pertama, algoritma dalam literasi digital. Perannya, 1, dasar pemrograman setiap aplikasi dibangun dengan algoritma. Kenapa jadi? Kalau yang mau catat boleh, yang punya buku kalau enggak dipoto boleh. Bapak tidak mengarang ya. Kalian bisa gunakan apapun, itu adalah hak kalian. Jadi tadi bingung ya menggunakan apa gitu. Baik, yang pertama, setiap aplikasi atau web dibangun dengan algoritma. Kenapa dipakai algoritma? Supaya bentuknya bagus. Contoh, WhatsApp pasti dibangun menggunakan algoritma sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan.
Yang kedua, keamanan digital. Memahami cara kerja password atau enkripsi kata sandi. HP yang punya sandi siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang punya sandi itu adalah harus memahami karena keamanan digital itu penting. Kalau hilang HP-nya apa yang terjadi supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Yang ketiga, efisiensi menggunakan algoritma pencarian. Nah, share untuk menemukan informasi cepat di internet melalui apa? Googling. Nah, contoh nyata dalam kehidupan media sosial media, cara Instagram atau TikTok menampilkan konten dan feed berdasarkan minat pengguna. Ada nggak naik turunnya? Ada. Followernya ada nggak? Bisa naik, bisa turun. Ketika kita naik tayang, yang terjadi apa? Berapa orang yang menonton? Apa lagi? Follower kita juga ada yang suka atau tidak? Ada. Oke, yang kedua, algoritma aplikasi. Langkah-langkah yang digunakan yang dilakukan Gojek atau Grab untuk menghitung tarif perjalanan. Jadi ketika kalian naik Gojek atau Grab itu ada tarif yang harus kalian bayar. Contoh ketika Bapak di Jogja. Kalau kita di Jogja itu naiknya adalah Grab dari hotel yang kebetulan hotelnya itu depan Starbucks. Kita mau ke Malioboro. Berapa yang harus dibayar pengirimannya? 10.000 saja menggunakan mobil. Tapi kalau jalan kaki sebenarnya bisa ya kurang lebih dari sini sampai depan depan jalan raya, jalan kaki bisa. Cuma agar efisiensi waktu kita naik mobil. Jadi kurang lebih 10.000. Nah, kalau dari Jogja ke Borobudur pernah nggak? Oke. Dari Jogja ke Borobudur itu memakan waktu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Kalau macet itu 4 jam, tapi kalau jalan yang normal tidak macet bebas hambatan 2 jam bisa ke Borobudur. Borobudur ada di Magelang, Jawa Tengah. Pernah ke sana? Ya nanti jalan-jalan. Ayo. Bapak tahun kemarin ke Jogja, 4 hari di Jogja. Nah, jadi itulah manfaatnya ketika kita sudah berhadapan dengan dunia digital. Ya, jadi kita tinggal nunggu di di depan hotel, nanti mobil datang dia. Next, pertanyaan. Why? Mengapa harus ada yang namanya literasi digital? Kenapa? Ya. 1. Melatih logika membiasakan berpikir sistematis dan teratur. Literasi digital itu penting. Makanya ada salah satu di poin terakhir apa? Harus arif dan bijak ketika memanfaatkan diri. Yang kedua, menyelesaikan masalah bisa diaplikasikan di semua mata pelajaran. Misalnya langkah percobaan di IPA. Nah, misalnya ada langkah di IPA. Nah, kalau misalnya bisa langsung kita cari. Oke, yang berikutnya adalah mempersiapkan masa depan, keterampilan dasar untuk semua karir di era digital. Pertanyaan Bapak, kira sekarang sudah di dunia digital belum? Ya, belanja sekarang udah. Kalau belanja bisa menggunakan tinggal scan barcode, kita bisa langsung belanja. Nomor HP juga sekarang otomatis bisa masuk poin untuk belanja di Alfa. Nah, ini adalah contoh algoritma sehari-hari. Apa tuh contohnya? Masak telur dadar. Ini siapa nih? Mama siapa nih yang kartu nih? Siapkan telur, garam, dan minyak. Ada nggak? Telur, garam, dan minyak. Masuk apa komposisinya? Pecahkan telur. Kalau ada dipecahkan pada mau jadi telur dadar. Kocok dengan garam. Panaskan wajan dengan tuang dan tuangkan
adonan yang sudah dikocok daripada telur. Masak hingga matang. Akhirnya apa? Masak. Ini contoh sederhana. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini KPD-nya. Baik. Coba langsung kita bagi kelompok. Kelompoknya terdiri dari tiga orang. Nah, ini adalah sekarang kalian dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 siapa yang mau acungkan tangan? Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Siap tulis saja langsung di sini dicoret. Misalkan 3 boleh. Berapa Pak? Kelompok 4. 4. Kelompok terakhir 5. Oke, silakan tulis di situ. Nomor aja, berapa nomor? Oke. Kita akan bermain aktivitas angklak game robot buta. Nanti yang jadi robot tolong matanya dipejamkan. Jadi kalau diperintahkan jalan. Ya. Oke, ada waktu 5 menit. Silakan 3 menit dari sekarang. Silakan tentukan yang menjadi programmer dari kalian bertiga. Dari sekarang 3 menit dari sekarang. Silakan tulis. Programmer itu nanti yang memerintahkan nih. Nah, kalau robot dia menjalankan perintah misalnya berdiri di posisi start. Kedua jadi pengamat nanti ada lembarnya. Gitu, tentukan peran sebagai programmer. Programmer cuma perhatikan, yang programmer itu cuma membaca perintah ini saja. Kemudian yang jadi robot buta nanti dia matanya dipejamkan, berdiri di kereta. Berarti di sini misalkan maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, pas tidak? Nah, misalkan ada yang pengamat tidak memperhatikan pas atau tidak. Jangan sampai kalau ada apa nih, nanti pasti akan keluar jalur. Ada lembarnya. Ada lembar mana? Oke. Tentukan, tulis di bawah sini. Perhatikan, tulis programmer, robot buta dan pengamat. Tulis ini, Pak. Ya, ditulis dulu. Yang bertugas yang berperan jadi programmer siapa? Tulis namanya. Kemudian yang berperan sebagai robot buta, tulis. Kemudian sebagai pengamat. Iya. Oke, ini sudah ada. Tulis di sini. Iya, nama lengkap ya. Ini sudah ada ini ya. Langsung salin di sini. Oke, tulis nama kelompoknya bebas kalian sesuai. Nama kelompok kita menggunakan nama media sosial. Nama kelompoknya menggunakan nama media sosial. Contoh misalkan kelompok 5 WhatsApp. Kemudian kelompok 2 itu mainan. Ya, TikTok. Ayo seragam silakan. Facebook. Iya. Orang tua nanti diperintahkan jalan. Ini bapak nih berdiri di posisi start. Yang pengamat nanti di sampingnya. Jangan biarkan aja nanti kalian tulis kan yang diberikan robot,
dua, tiga. Habis itu apa? Hasil aja. Ini ada program nabrak. Terus belok kanan, berarti belok kanan. Belok kanan, maju dua. Oke. Habis itu apa? Loncat lembaga segitiga belah 180 derajat. Posisinya nanti kalau sudah sampai sini berarti sesuai panah ya. Berarti posisinya ke sini. Konten dari atas tower 70 meter ke bawah. Habis itu putar berapa? 180 derajat. Gunakan ilmu matematika saya. Berarti habis itu mah coba nih. Lanjut Oke. Ini kan dekat nih. Berarti 1, 2, 3. Baru apa? loncat ke finish. Loncat. Berarti ini paham? Kita coba perhatikan contohnya ya. Coba ceritakan dulu berita. Berdiri. Posisi sekarang. Berdiri dah. Nanti matanya harus dipejamkan ya. Pengamat nanti di sana. Pengamat di sini ya. Tolong jangan kalau misalnya kurang. Kalau kurang biarkan aja. Kamu tugasnya cuma di pengamat sudah ada contoh kan. Misalnya kurang tuh. Instruksinya yang diberikan benar. Cuman kesalahannya robot menabrak kotak. Kalau misalnya nabrak kotak berarti kena ya. Jadi usahakan jangan sampai kena. Misalkan kalian majunya 3 langkah gini contoh. Coba contohkan 1, 2, 3. Habis itu belok kanan. Maju lagi 1, 2, 3. Posisi seperti ini. Habis itu perintahnya adalah putar berapa? 180. Berarti putar. Ternyata merah ke sana. Maju berapa? 3 langkah. 1, 2. Ini sih tadinya di sana. Biarkan aja. Kan dia buta. Kalau benar dia pasti akan maju ke depan. 1, 2, 3. Habis itu lah. Nah, terakhir. Motornya ada di perintah tuh. Ini perintahnya apa? Yang benar hasilnya aja baca. 180 derajat. Oke, sudah paham ya? Ada pertanyaan dulu untuk tugas ini? Oh, gitu. Ada kain nggak? Ada. Enggak, dilepas kemudian aja pakai kornet. Kita pakai kornet. Di kelas sebelah nih di bawah. Oke, sudah bisa dipahami tugas-tugasnya? Sudah? Kita akan menghitung main durasi ya. Waktu ya. Nah, siap-siap ya. Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan di tengah, kumpul di tengah. Yang menang berarti dia maju terakhir. Terakhir yang menang. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Belum. Tangannya di belakang. Oke. Yang kelima, majunya kelima, berarti tulis. Nah.
urutan keempat. Tiga. Oke, ayo. Gunting batu kertas. Ayo, oke, silakan order pertama. Siapa yang jadi programmer? Sini, programmer. Sini, samping. Buat, sudah. Kami kasih lagi. Iya. Kertasnya pakai di sini, Pak. Nih, kertasnya. Nih. Oke, perhatikan instruksinya. Oke. Posisinya seperti sini ya. Siap. Oke. Perlu bangku pinjam bangku satu. Taruh di sini. Kamu duduk. Ini ya. Ya. Siap. 3, 2, 1, 10. Berapa menit nih? Durasinya berapa? 10? Ya, 10 menit. 1, 2, 3, mulai. Harus jelas perintahnya. Maju 3 langkah. Belok kanan 2 langkah maju. Maju. Apa sih lagi? Pak. Pada gambar segitiga berupa 180 derajat. Berputar dong, berputar. Lanjutkan maju 3 langkah menuju gambar lingkaran. Lu ada bapak. Loncat ke finish. Loncat dari finish. Gak mati dia. Kan main ke kota. Yang penting aturannya ya, yang penting tidak pernah dengan ya sudah ditempel kan alurnya. Oke, lanjut kelompok. Ya, yang kedua maju. Mana tadi urutan kedua? Ikat sendiri ya. Bapak tidak mengikat. Ya. Kita latihan jujur yang jujur ya, yang jujur. Ya, ikat sendiri. Suaranya akan menyaringkan kalau kita jangan sampai. Perhatikan. Momo dan Seri. Momo dan Seri. Hari ini suaranya. Menuju gambar lingkaran. Yang pengamat tugasnya tadi kalau ada
Iya, iya. Ya, kalau ada salah, instruksinya benar. Oke, yang ketiga. Salah benar nggak usah dicatat. Yang salah aja, yang salah, yang salah. Yang salah nanti yang benar gimana? Yang salah tadi. Langsung baca dulu. Majunya benar. Oke. Di kotaknya sebutkan ya, kotak mana? Sebutkan. Oke. Kalau ketiga kita berikan tepuk tangan. Maju 3 langkah menuju gambar gambar. Ini 3 sampai mati. Belok kanan maju 2 langkah menuju gambar segitiga. 1, 2. Pada gambar segitiga berputar 180 derajat. Lanjutkan maju 3 langkah menuju gambar lingkaran. Yes. Loncat ke finish. Loncat. Pasti dunia. Lanjut. Selamat kalian. Bagus, pas di sini. Punya siapa? Ayo. Anda muda deh. Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. Maju 3 langkah menuju gambar kotak berhenti 3 sampai 5 detik. Dalam kanan maju 2 langkah menuju gambar segitiga. Pada gambar segitiga berputar 180 derajat. Lanjut maju 3 langkah menuju gambar lingkaran. Loncat ke finish. Baik, ya, oke. Lanjut terakhir. Urutan kelima. Ini jangan-jangan kita keluar kan? Ayo. Itu kan ini. Kalau tidak ada, berarti aman ya. Kita berapa jangan ada. Nanti kita akan presentasi habis ini. Apa aja? Siapa? Disuruh maju lah robotnya. Oke, mulai. Maju 3 langkah menuju gambar kotak berhenti 3 sampai 5 detik. Wis. Maju 3 langkah menuju Masa program nanti juga? 2, 6. Belok kanan maju 2 langkah menuju gambar segitiga. Pada gambar segitiga berputar 180 derajat. Lanjutkan maju 3 langkah menuju gambar lingkaran. Meloncat ke finish. Meja. Oke. Terima kasih semuanya.
Dari pengamat silakan. Kesalahannya saat berputar. Maju bisa. Ada kolom instruksinya apa? Instruksinya apa? Kemudian kesalahannya apa? Kemudian nomor Oh, yang lain juga Ya. itu boleh. Oke, kemudian Kesalahannya saat berputar. nah, itu aja. Sudah. Lanjut. Yang lagi? Yang kedua tadi. Yang kedua. Kedua aman. Kedua ada kesalahan atau tidak? Tidak. Yang ketiga. Tidak. Keempat. Keempat. Biarkan aja. Oke. Yang kelima. Aman semuanya? Oke, berarti aman. Nah, sekarang di LKPD, perhatikan. LKPD sudah, tadi kita sudah bermain. Di halaman berikutnya ada yang harus kalian diskusikan selama 5 menit. Nomor 4. Silahkan diisi masing-masing kelompok. Nomor 4. Ada waktu 5 menit. Silakan. Ya, silakan. 5 menit selesai ya. Itu namanya apa kamu cepet Ini ada gambar di bawah tapi jangan diikuti. Boleh selain daripada boleh. Yang mau apa? Silakan. baterai akses itu habis untuk sini sisi banyak sisi gimana cara Hubungannya dengan buah hati nggak? Bisa tanyakan dia. Sebutkan apa tadi? Itu ya dia. Ya. Kalau kalian nggak mau diskusi gitu. Ini ya videonya. Yang tadi menanyakan judulnya aktivitas apa sih? Ini aktivitas kita tadi ini ya. Apakah activity game robot buta? Ini masa kerja sendiri dibantuin. Ya.
Hubungan itu ya, alat ketika dia Penjelasan ada yang tanyakan? Tugasnya? Itu adalah contoh dari ya. Saya itu nanti lokasi ini kita pakai orang belok kanan atau kanan, akhirnya sampai kuburan. Juga hukumnya salah. Jadi jawabannya. Jadi jawabannya. Karena ini gimana? Oke, saya pelajari sudah paham kan? Juga bisa dipisahkan atau tidak? Bisa. Ya. Berarti kalau teman kalian mau ke rumah kalian, tapi dia tidak tahu jalan, sama halnya yang kita lakukan tadi. Ya. Belok kanan. Berputar balik arah. Iya kan? Sebenarnya yang kita lakukan ini adalah bentuk nah, kita sekarang mau pulang nih, mau ke sekolah. Tapi kalau sudah ketemu, ya itulah gambaran kenapa di album kita ini adalah menggambarkan Google Map kehidupan. Misalnya kita mau ke rumah kamu nih, semua nggak tahu, akhirnya aku ngarahkan. Kamu di mana? Sekarang saya berada di persimpangan Simpang 3. Oke, maju sebanyak sampai di bundaran. Habis bundaran belok kanan. Dalam bundaran belok kanan, terus nanti ketemu belok lagi kiri. Akhirnya apa? Kalau di Google kan putar balik. Akhirnya tak sesat. Nah, itu. Nanti coba kalian ke rumah-rumah, tapi kalian memang tidak tahu gitu. Nanti akan kita coba ke rumah-rumah. Udah selesai? Ada 1 menit lagi. 1 menit lagi. Dan 1 menit lagi kalau sudah selesai revisi dulu. 1 menit lagi. Nama lengkap bukan nama panggilan. Kalau dia nama lengkap berarti nanti bapak nggak masuk nilai. Biasakan nama lengkap ya, bukan nama panggilan. Tinggal dicoret atau dicetak. Namanya nama lengkap kan di depannya. Ya, nama sudah? Oke, kita hitung mundur 1 menit dari sekarang. 30 detik. Dari 30. 9 30 29 28 27
rubuh buta. Ini menggambarkan ketika kita berkunjung ke rumah teman, itu kita tidak tahu jalan, otomatis nanti minta petunjuk sama teman. Tolong arahkan ya, pasti minta arahkan. Jadi ini adalah aplikasinya mengenal jalan yang jelas kepada orang lain. Dalam digitalnya memahami cara kerja voice assistant, contohnya Alexa dan Siri yang bergantung pada perintah kabel. Perintah kabel itu apa? Contoh, kita menggunakan Google Map. Sering benar atau sering salah? Sering. Ya kebanyakan benar. Ya kebanyakan kalau memang tidak mengerti dengan sistem, akhirnya salah. Ketika diperintah pun yang terjadi kalau perintahnya tidak benar, maka jadinya salah. Kemudian terakhir menyusun langkah percobaan sains atau prosedur matematika secara sistematis. Secara tidak langsung tadi kita juga belajar tentang matematika. Contoh, berputar 180 derajat, berarti kan full putar kembali ke asal. Kalau misalnya 90 gimana? Cuma setengahnya saja. Oke. Ya. Oke, simpulan terakhir penutup algoritma bukan hanya untuk komputer, tapi alat berpikir yang membuat hidup lebih teratur. Kenapa Bapak katakan demikian? Ketika kita dari tidur, bangun, tidur lagi, sesuai dengan rotasi itu dilakukan setiap hari, maka kita akan menjadi orang yang disiplin. Baik, itu yang terakhir kesimpulannya. Bapak minta refleksi dari kalian. Satu orang belum ditutup. Yang sudah menulis tadi. Oke. Ya silakan, apa refleksinya? Silakan bacakan. Yang tadi sudah. Telah mempelajari. Ya silakan bacakan yang tentang mengenali konsep algoritma. ini yang saya pelajari. Saya belajar ini mengenal konsep algoritma. Oke. Ada lagi satu lagi. Silakan. Ya bacakan. Yang saya pelajari. Oh iya, yang benar ya. Oke. Artinya algoritma itu bisa menuntun orang ke jalan yang benar asal sesuai dengan aturan. Ya, oke itu ya. Oke, itu yang untuk pertemuan kita hari ini sebagai refleksi kita kegiatan. Yang terpenting adalah Bapak ingatkan, latihan disiplin bisa menerapkan sistematika secara logis melalui algoritma. Latihan disiplin secara tidak langsung itu akan membentuk karakter kalian menjadi orang yang bertanggung jawab dan juga jujur. Kemudian ketika melakukan yang dilakukan juga menjadi benar. Ya mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini, dan selanjutnya minggu depan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di hari Selasa. Nanti hari Selasa otomatis seperti biasa bawa handphone ya. Hari Selasa kita akan menggunakan rasanya ya. Oh iya, hari Senin bawa handphone. Kemudian nanti kita akan mulai membuat coding sederhana. Nanti gambarnya Bapak serahkan ke masing-masing kelompok. Kelompoknya mau tetap silakan, tidak silakan. Satu kelompok itu cuma dapat jatah satu Chromebook. Nanti kalian akan bermain di situ membuat aplikasi di ruang multimedia. Ya, satu kelompok tetap juga untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan bermain Scratch dan juga pick to box. Kalau memang ada waktu nanti kita akan pick to box, yaitu adalah membedakan wajah laki-laki dan wajah perempuan. Nanti ketika kalian scan ini wajahnya laki-laki atau perempuan. Oke, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita hari pertemuan kita, mari kita berdoa mulai.
Oke, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Eri untuk pertemuan pembelajaran pengenalan algoritma dan coding pada pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.